Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Karilino. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 19. Peta kekuatan politik nasional pada tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diperlakukan oleh SOB, kemudian pemberontakan PPRI dan Permesta pada tahun 1968 mulai memainkan peran penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan dari TNI dan didukung penuh dengan pelaksanaan. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua teknik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai yang mendapat tempat dalam konstelasi politik baru kemudian dengan menyokong gagasan Nasokom dan Presiden Soekarno, PKI dapat ditempatkan di sana. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 35. PKI berupaya untuk mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha untuk memperoleh citra sebagai Pancasialis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh DN Aidit, bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha untuk menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Presiden Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik semakin meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai dalam penetapan presiden. Konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun, keputusan final Presiden Soekarno menambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya sedang memberontak karena pemimpinnya ikut dalam pemberontakan. Sesuai rumusan itu, maka calon partai yang kuat akan dibubarkan adalah Partai Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Mafasa Maulida, absen 2 dari kelas 12 MIPA 3. PKI melakukan berbagai upaya untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat. Pidato Soekarno ditiru sedemikian rupa sehingga terlihat berjalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu dengan memberikan citra kepada PKI sebagai partai manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia.
Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan MPRS, DPRGA, dan DPA, pengurus besar Front Nasional, dan MPPR. Kondisi ini mendorong TNI AD dan berusaha mengimbanginya dengan mencalonkan calon-calon lain, sehingga menjadi pengontrol dalam PKI di dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI AD melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidi dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah tersebut dibekukan. Namun tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Paperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahyu Nurlika, nomor absen 28. Pada tahun 1964, PKI disudutkan dengan adanya berita bahwa PKI akan memperlancarkan perebutan kekuasaan dengan ditemukannya dokumen rahasia PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa. Tetapi Aidit selaku pimpinan dari PKI menyangkalnya dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Hal ini diselesaikan oleh Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia dengan mengumpulkan pemimpin partai dan membuat kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bogor dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah. Namun, PKI melakukan serangan politik kepada Partai Murba dan tokoh-tokoh Murba ditangkap dan dibekukan oleh Soekarno. Serangan terhadap Partai Murba terjadi karena tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan melakukan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Soekarno. Dengan kedudukan PKI yang semakin kuat, PKI berusaha memperoleh kedudukan dalam kabinet dengan berbagai upaya. PKI juga akan melakukan berbagai upaya dalam mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Tujuan politik PKI ini adalah menguasai desa dan mengepung kota. Begitulah cerita singkat dari peta kekuatan politik nasional.